Apakah anak Anda sering diam dan penurut? Hati-hati, itu bisa jadi tanda luka batin yang tersembunyi. Halo ayah bunda, di video ini kita akan mengungkap mengapa anak yang terlalu diam justru perlu perhatian lebih. Banyak orang tua merasa lega saat anak mereka tidak rewel atau banyak bicara. Oh, anak saya kalem ya. Kita sering menganggap anak yang diam itu nurut, kalem, dan tidak menyusahkan, sebuah anak idaman. Padahal di balik diamnya mungkin ada hati kecil yang sedang terluka, merasa terabaikan. Tanda pertama, anak menghindari interaksi sosial, bahkan dengan keluarga dekat. Mereka menarik diri. Ia mungkin sering terlihat menyendiri, sibuk dengan dunianya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kedua, perubahan mood drastis. Kadang ceria, tiba-tiba murung atau tantrum tanpa sebab jelas. Mereka kesulitan mengekspresikan emosi, sehingga memendam semuanya hingga meledak. Ketiga, penurunan minat pada aktivitas yang dulu sangat disukai. Hobi lama ditinggalkan. Dulu suka main bola, sekarang tidak lagi. Dulu suka menggambar, kini terlihat malas. Keempat, sensitif berlebihan terhadap kritik atau teguran kecil. Mereka mudah tersinggung. Mereka mungkin mudah tersinggung atau menangis saat ditegur, bahkan untuk hal sepele. Kelima, kesulitan tidur atau mimpi buruk berulang. Malam hari jadi terasa menakutkan. Ini seringkali menjadi indikasi stres atau kecemasan yang terpendam, sulit terungkap. Keenam, pola makan berubah. Bisa jadi makan terlalu banyak atau terlalu sedikit secara tiba-tiba. Perubahan nafsu makan adalah cara tubuh merespons tekanan emosional dan stres. Ketujuh, keluhan fisik tanpa sebab medis yang jelas. Sakit perut, pusing, tapi hasil cek normal. Sakit kepala, sakit perut, atau lelah berlebihan bisa jadi tanda psikosomatis dari beban pikiran. Kedelapan, regresi perilaku. Kembali ke kebiasaan seperti anak yang lebih kecil. Ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri saat mereka merasa tidak aman atau tertekan. Kesembilan, anak jadi terlalu sempurna atau berusaha menyenangkan semua orang setiap saat. Mereka takut membuat kesalahan dan ingin diterima, walau harus mengorbankan diri dan perasaannya. Lalu, apa yang bisa menyebabkan anak merasa terluka dan jadi diam? Ini penyebab umumnya. Seringkali itu berawal dari pengalaman negatif yang tidak tertangani dengan baik oleh orang dewasa. Misalnya sering dimarahi, dipermalukan di depan umum, atau diremehkan perasaannya. Atau ketika perasaan dan pendapat mereka selalu diabaikan, dianggap tidak penting. Kurangnya validasi emosi membuat mereka merasa tidak berhak untuk merasakan sesuatu. Pengalaman kehilangan, perceraian orang tua, atau pindah rumah juga bisa jadi pemicu luka batin. Bahkan, bullying di sekolah atau tekanan akademik yang terlalu tinggi bisa berdampak serius. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, jangan panik, tapi segera bertindak dengan kasih sayang. Pertama, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk berekspresi tanpa takut. Dengarkan mereka tanpa menghakimi. Biarkan mereka tahu perasaan mereka valid dan penting. Kedua, ajarkan anak mengenali dan menamai emosinya. Mama lihat kamu marah ya. Kakak sedang sedih ya karena teman tidak mau main. Mama atau papa mengerti perasaanmu. Ketiga, ruangkan waktu berkualitas bersama. Aktivitas sederhana yang penuh makna. Ini membangun kembali ikatan dan kepercayaan yang mungkin sempat terkikis karena kesalahpahaman. Keempat, libatkan mereka dalam pengambilan keputusan kecil. Beri mereka pilihan sederhana. Ini memberdayakan mereka dan mengembalikan rasa kontrol atas hidupnya, meski sedikit demi sedikit. Kelima, jika kesulitan, jangan ragu mencari bantuan profesional dari psikolog atau konselor. Psikolog atau konselor anak bisa membantu Anda dan si kecil menemukan jalan keluar terbaik. Ingat, anak yang diam bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi mungkin sedang menyimpan banyak hal. Mari menjadi orang tua yang lebih peka. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.